adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, adik-adik sudah luar biasa sekali ya nunggu ibadah online hari ini. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengar sebuah cerita tentang persahabatan yang sangat akrab dari dua tokoh Alkitab. Nah, adik-adik penasaran siapa? Sebelum itu, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk beribadah online. Tuhan Yesus, persiapkan hati kami untuk kami bisa mendengar kebenaran firman-Mu dengan baik dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk kita sama-sama saksikan ceritanya. Ini adalah kisah persahabatan Daud dan Yonatan, diambil dari 1 Samuel 18 sampai 19. Pada zaman dahulu, bangsa Israel sangat diberkati Tuhan. Meskipun banyak musuh dari bangsa lain, tetapi Allah selalu memberi kemenangan kepada bangsa Israel, sehingga mereka dapat hidup dengan damai. Pada masa itu, bangsa Israel dipimpin oleh seorang raja. Raja pertama mereka adalah Raja Saul. Raja sangat kesal karena bangsa Filistin yang adalah musuh terbesar bangsa Israel mengirimkan pasukan dan Goliat yang mengancam mereka. Seperti yang adik-adik tahu, Goliat akhirnya berhasil dikalahkan oleh Daud. Karena Daud berhasil mengalahkan Goliat, raja sangat senang sehingga ia memanggil Daud ke istana. Daud adalah anak yang taat dan penurut, maka ia pergi menghadap raja. Saat Daud menghadap raja, Yonatan, anak Raja Saul, ada bersama dengan sang raja. Saat Yonatan melihat Daud, hatinya langsung berpadu atau bersatu dengan hati Daud. Yonatan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Ia memberikan jubahnya, baju perangnya, pedang, panah, dan juga ikat pinggangnya kepada Daud. Ia juga mengajak Daud untuk tinggal di istana bersama dengannya. Daud dan Yonatan kemudian mengikat perjanjian. Mereka menjadi sahabat yang saling mengasihi. Mulai saat ini, kita akan menjadi sahabat sejati. Apa yang aku miliki boleh menjadi milikmu. Saul kemudian mengangkat Daud menjadi kepala prajurit karena setiap kali perang, Daud selalu membawa kemenangan. Tapi, tahukah adik-adik apa yang terjadi setelah ini? Suatu hari, ketika Daud di istana bermain kecapi seperti biasanya untuk menghibur raja, tiba-tiba Raja Saul dihinggapi roh jahat. Ia iri kepada Daud yang lebih dipuji oleh bangsa Israel. Aku benci sekali kepada Daud karena rakyatku lebih memuja Daud daripada aku. Aku akan membunuhnya. Raja Saul berusaha membinasakan Daud. Ia melempar tombak kepada Daud. Untung Tuhan selalu menyertai Daud, sehingga ia berhasil menghindar dari lemparan tombak. 2 kali Saul melempar tombaknya ke Daud, tetapi Daud berhasil lolos. Saul kemudian mengusir Daud dan menyuruhnya pergi berperang, berharap Daud mati saat berperang. Tetapi karena Daud disertai Tuhan, maka ia selalu menang. Yonatan menghadap ayahnya Saul. Ia sangat sedih karena Raja Saul ingin membunuh Daud sahabatnya. Ia meminta kepada Saul supaya membebaskan Daud. Tetapi Raja Saul bersikeras. "Raja, kenapa engkau mau menyingkirkan Daud? Daud adalah sahabatku yang baik." Yonatan kemudian menemui Daud dan menyampaikan bahwa ayahnya Raja Saul bermaksud untuk membunuhnya. Yonatan berusaha melindungi Daud dan meminta Daud untuk pergi jauh meninggalkan istana.
jika Yonatan tidak berhasil membujuk ayahnya untuk mengampuni Daud. Daud, sebaiknya kamu pergi menjauhi istana, karena ayahku berencana untuk menyingkirkanmu. Aku akan berusaha menahannya dan membujuk supaya raja berubah pikiran. Nah, adik-adik, seru kan? Nah, Kak Tere juga semangat banget loh tadi nyaksiin ceritanya. Ayo, siapa adik-adik di rumah yang juga punya sahabat karib seperti Daud dan Yonatan? Kak Tere juga punya loh. Nah, apa sih pelajaran yang bisa kita petik dari cerita persahabatan mereka? Yang pertama nih, Yonatan sangat mengasihi Daud. Tadi diceritakan bahwa Yonatan memberikan apapun yang dia punya untuk Daud sahabatnya. Wah, senang ya adik-adik kalau punya sahabat seperti itu. Mereka berdua saling mengasihi seperti mengasihi dirinya sendiri. Yang kedua, Yonatan dan Daud bersahabat tanpa memandang status. Yang satu, Yonatan, itu kan anak raja. Daud adalah anak gembala. Tapi mereka sama-sama saling mengasihi tanpa memandang kaya maupun miskin, tanpa memandang hitam maupun putih, juga tanpa memandang status-status kekayaan lainnya. Mereka bisa tetap bersahabat. Yang ketiga, adik-adik tadi saksikan ya bahwa Yonatan membela Daud di depan ayahnya, Raja Saul. Meskipun Raja Saul benci sama Daud, tapi Yonatan tetap berusaha membela dengan maksimal. Nah, adik-adik juga harus bisa seperti itu ya. Bersahabat itu yang pertama harus bisa saling mengasihi seperti mengasihi diri adik-adik sendiri. Yang kedua, adik-adik boleh bersahabat tanpa memandang status. Adik-adik boleh bersahabat tanpa memandang, wah dia punya ini, wah dia punya itu, mau bersahabat sama dia. Gak boleh ya. Kita harus bersahabat tanpa memandang status kekayaan, baik dia gemuk maupun kurus, kaya maupun miskin, hitam maupun putih, semuanya kita bisa bersahabat. Yang ketiga, adik-adik bisa membela sahabat kalian. Walaupun sahabat kalian sedang dibenci sama orang, tapi adik-adik harus bisa saling membela. Tapi tetap ya dalam kebenaran. Nah, adik-adik juga bisa melakukan ini dengan sahabat adik-adik di rumah, di sekolah, di gereja. Pasti sahabat adik-adik senang banget punya sahabat seperti kalian. Nah, hari ini cukup sampai di sini ya ibadah kita. Nantikan kisah-kisah seru lainnya di ibadah online selanjutnya. Kak Tere mau tutup dulu yuk dalam doa. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih untuk cerita yang luar biasa hari ini. Tuhan, kami berdoa supaya kami bisa menjadi sahabat yang baik buat sahabat-sahabat kami. Kami bisa mengasihi mereka seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Tuhan, kami mengucap syukur, semoga kami bisa mengaplikasikan, kami bisa melakukan apa yang Daud dan Yonatan lakukan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Kami mau bersuka cita, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, adik-adik, sampai jumpa di ibadah online selanjutnya.